Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Syarhul Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, syarah penjelasan terkait dengan manzumah, kumpulan bait syair Al-Mimiyah yang diakhiri dengan huruf mim. Fil Wasaya terkait dengan beberapa wasiat, wal adabil ilmiyah, dan adab-adab yang ilmiah. Di malam ini kita melanjutkan bait syair ke 47. Ini satu rangkaian disebutkan oleh beliau, bait syair ke 46, 47, 48, 49. Kita sudah baca penjelasan syarah bait syair ke-46. Kita baca dulu bait syair ke-46. Kata beliau, wa qaddama al-Mustafa bil ilmi hamilah a'zim bidzalika taqdiman lidhi qadami. Rasulullah al-Mustafa qaddama, beliau telah mendahulukan bil ilmi, dengan sebab ilmu, hamilah, orang yang menyandang ilmu lebih didahulukan oleh Nabi. A'zim bidzalika taqdiman lidhi qadami, betapa agungnya pengutamaan semacam itu, lidhi qadami, bagi orang yang memiliki keutamaan. Ini sudah kita bahas syarahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika ada orang yang mati syahid, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa di antara dua orang ini yang paling banyak hafalannya? Maka orang-orang menunjuk orang yang itu. Maka Rasulullah mendahulukan orang itu untuk masuk di dalam lahat. Ini pengutamaan. Di bait syair ke-47 kata beliau, kafahumu an ghadaw lil wahyi aw'iyatan wa adhatil ayu minhu fi sudurihim. Kafahumu, cukuplah bagi mereka, an ghadaw lil wahyi aw'iyah, ketika mereka menjadi wadah untuk wahyu. Artinya apa? Cukup bagi orang-orang yang berilmu itu, kalian adalah wadah untuk wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah turunkan wahyu melalui malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad. Setelah itu Rasulullah mengajarkan ilmu kepada siapa? Seluruh manusia. Artinya apa? Orang-orang yang berilmu itu adalah wadah yang menampung ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhatil ayu minhu fi sudurihim, dan jadilah berbagai macam ayat. Wa adhatil ayu minhu, jadilah berbagai macam ayat fi sudurihim, dari wahyu itu yang ada pada dada-dada mereka, orang yang berilmu. Sehingga ilmu itu menancap di dalam dada, ilmu itu dihafal, ilmu itu ada di dalam jiwa seseorang. Andai kata pun buku-buku dibakar, hafalan-hafalan mereka tetap menancap di dalam dada-dada mereka. Kemudian berikutnya di bait syair ke-48 kata beliau, wa an ghadau wukala'a fil qiyami bihi. Kelak mereka ghadau akan menjadi wukala, jamak dari wakil. Mereka orang-orang yang berilmu itu akan menjadi wakil-wakil fil qiyami bihi, untuk menegakkan ilmu. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Siapa yang menjadi wakil, siapa yang menjadi penerus untuk mendakwahkan ilmu itu? Kaum muslimin, kita, siapa lagi? Qaulan wa fi'lan wa ta'liman li ghairihim. Baik berupa qaulan, ucapan, karena ada metode dakwah itu dengan berucap. Ada orang yang Allah berikan kelebihan mudah untuk berbicara di hadapan orang banyak. Wa fi'lan, dan juga ada yang menggunakan metode perbuatan. Kadang dia tidak Allah berikan kelebihan ucapan, tapi perbuatannya itu sudah dihitung sebagai dakwah ilallah. Wa ta'liman, ada juga orang yang menggunakan metode mengajar li ghairihim, untuk orang lain. Dia mengajar untuk siapa? Untuk orang lain. Di bait syair ke-49 kata beliau, wa khassahum rabbuna qasran bi khasyatih. Wa khassahum rabbuna, Rabb kita yaitu Allah, khassahum, telah mengistimewakan mereka. Siapa mereka? Orang yang berilmu. Allah istimewakan mereka, orang-orang yang berilmu itu, qasran bi khasyatih. Dengan apa? Allah istimewakan mereka qasran, dengan Allah batasi. Qasran itu Allah batasi. Apanya yang Allah batasi? Bi khasyatih. Allah batasi mereka dengan rasa takut kepada Allah. Beda itu jamaah. Orang yang betul-betul paham tentang ilmu agama dengan orang yang setengah-setengah paham tentang ilmu agama. Orang yang betul-betul paham tentang ilmu agama, maka pasti rasa takut mereka lebih besar dibandingkan orang yang tidak paham ilmu agama. Makanya beliau mengatakan Allah telah mengkhususkan orang-orang yang berilmu itu, mereka akan dibatasi untuk menjadi satu-satunya hamba yang paling takut kepada Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan ketakutan seorang hamba kepada Allah, tentunya yang berbicara itu adalah ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba kami kepada kami, yaitu kepada Allah, al-ulama, para ulama. Wa aqli amthalihi fi asdaqil kalimi. Ini keutamaan yang lain. Wa aqli amthalihi, Allah khususkan orang-orang yang berilmu itu untuk aqli amthalihi, bisa memahami. Aqli itu artinya memahami. Allah khususkan mereka untuk bisa dan mudah memahami amthalihi, permisalan-permisalan fi asdaqil kalimi, di dalam ucapan yang terbenar, yaitu Al-Quran.
Quran itu isinya apa? Hukum-hukum. Quran itu isinya apa? Kabar gembira, peringatan. Di dalamnya ada amsalul Quran, permisalan-permisalan. Allah mempermisalkan ini dengan ini, Allah permisalkan ini dengan ini. Siapa yang bisa pahami itu? Orang yang berilmu, orang yang belajar, para ulama. Kemudian kita baca bait syair ke-47 pada kalimat kafahumu di halaman ke-58 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-58 di bagian tengah kata beliau kafahumu, cukuplah bagi mereka. Cukup apa maksudnya? Ai fadlan wa syarafan, yakni ahlal ilmi. Cukuplah bagi mereka fadlan, apa fadl? Keutamaan. Wa syarafan, syaraf apa? Kemuliaan. Yakni ahlal ilmi, cukuplah keutamaan dan kemuliaan untuk mereka ahli ilmu. Ahli ilmu artinya orang yang bergelut dengan ilmu. Tujuan utama dalam hidupnya belajar ilmu, itu namanya ahli ilmu. An ghadaw lil wahyi aw'iyah, yaitu ketika mereka menjadi wadah bagi wahyu Allah. Ai asbahat qulubuhum aw'iyatan, yaitu hati mereka menjadi aw'iyah, jadi wadah tahmilul ilmi, untuk memikul ilmu. Jadi hati kita yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wadah untuk memikul ilmu. Wal qulubu aw'iyatan lil ilmi. Sementara kata beliau, hati itu adalah aw'iyatan, adalah wadah lil ilmi. Ilmu itu masuk di dalam hati. Berbeda dengan ilmu yang dipahami oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu, jemaah sekalian, mereka bukan tidak berilmu dan tidak belajar, belajar juga. Sebagian mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah, tetapi itu tadi yura'unan nas, semua itu mereka lakukan dalam rangka riya, ingin dilihat oleh manusia. Tujuan utama mereka itu pujian orang, sehingga ilmu itu nggak masuk di dalam hati, karena hati tidak akan menerima sesuatu yang buruk, apalagi sesuatu itu bertentangan dengan syariat, amalan yang diberikan untuk selain Allah. Minha ma yahmilu ilman katsira. Tinggal permasalahannya hati itu beda-beda. Kita semua punya hati, kita semua belajar, tapi hati kita itu kapasitasnya beda-beda. Ini dia. Semua hati manusia itu Allah titipkan kepadanya wahyu masuk di dalam hati mereka kalau mereka belajar. Tapi hati manusia beda-beda, kata Syekh. Minha ma yahmilu ilman katsira. Ada di antara hati manusia itu yang bisa membawa ilmu yang banyak. Inilah para ulama ini. Kecerdasan mereka ghairu muktasab, tidak perlu diusahakan. Beda kita, sudah setengah mati belajar belum tentu bisa menghafal. Mereka para ulama itu ada yang satu kali dengar hafal dia. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun dengan kejujuran beliau masih mengatakan hafalanku buruk. Hafalanku jelek katanya. Sampai dia melapor kepada gurunya Waqi'. Ya. Dia katakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku melapor kepada guruku Waqi' buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i satu kali dengar hafal. Kita 10 kali dengar belum tentu hafal. Maka Imam Waqi' Ibnul Jarrah mewasiatkan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Kata Imam Asy-Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata guruku Waqi' mewasiatkan kepadaku untuk aku meninggalkan maksiat. Dan beliau berpesan, fa'lam bi annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda li'asi, cahayanya Allah enggak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Baik, ini ma'asyiral muslimin, para ulama yang bisa menampung, membawa ilmu yang banyak. Wa minha ma yahmilu ilman qalila.
Ada orang-orang yang Allah hanya berikan kapasitas hatinya itu bisa membawa ilmu yang qalil, lawan kathir, sedikit, penampungannya cuma sedikit, belajar sedikit, full, tak bisa ditambah. Wa minha qulubun farighah la ilma fiha. Ada juga hati-hati hamba Allah itu yang kosong, farighah, farighah artinya kosong. La ilma fiha, tidak ada ilmu sama sekali. Ini orang tidak memiliki keimanan sama sekali. Wa ma'na wa'ad al-wahyu ay hafizathu. Adapun maksud bahwa hati para hamba itu adalah wadah wa'ad, wadah bagi wahyu, ay hafizathu, yaitu mereka menghafalnya. Ilmu itu dihafal. Ya, la ilma illa bil hifz, walal hifz illa bil itqan, walal itqan illa bil muraja'ah. Tidak ada ilmu kecuali harus dihafal. Tidak ada hafalan kecuali harus mutqin, harus lancar. Baru namanya hafal. Kamu hafal Quran? Iya, hafal. Coba baca juz 30. Tidak hafal juz 30. Itu namanya bukan hafal, pernah hafal. Ya, tapi sudah tidak hafal kalau sekarang. Itu namanya pernah hafal. Hafalan itu harus mutqin, baru hafal. Jadi tidak usah bangga kita. Berapa juz hafalannya? Oh, saya hafal 30 juz. Ya, yang hafal itu yang lancarnya, yang tidak lancar itu namanya proses dihafal kembali. Walal itqan illa bil muraja'ah. Tidak ada orang yang hafalannya itu mutqin kecuali harus muraja'ah. Kunci ilmu itu muraja'ah, diulang-ulangi hafalan. Makanya kata Imam Al-Mizzi rahimahullah, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullah, siapa yang mengumpulkan ilmu lalu dia ulang-ulangi, dia hafal, dia ulangi, dia kumpulkan, hafal, ulangi, saluhat dunyahu wa akhiratuh, akan jadi baik dunia dan akhiratnya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, teruslah kalian ulangi ilmu itu. Terus. Sudah belajar ini, selesai, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, tamatkan lagi, tamatkan lagi. Tidak ada habisnya. Ya kan? Fahayatul ilmi mudzakaratuh. Kata beliau, karena hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulangi. Ya, innamal ilmu kabahrin zakhir fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, enggak ada ujungnya jemaah. Di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada siapa? Ada orang yang lebih berilmu lagi. Jadi jangan merasa kita yang paling berilmu, enggak. Ya. Baini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi ini kesimpulan tentang masalah hati. Ada hati yang bisa menampung ilmu banyak, ada yang bisa menampung ilmu sedikit, ada yang Allah kosongkan hatinya dari ilmu. Baik, kama yuwaddihu hadzal ma'na asy-syatru alladhi yalihi haitsu qala adhatil ayu minhu ay minal wahyi fi sudurihim kama qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurihim fi suduril ladzina utul ilm. Kata beliau, adapun makna hati-hati manusia itu adalah wadah bagi wahyu, yaitu mereka menghafalnya. Kama yuwaddihu hadzal ma'na, sebagaimana yang dipersyaratkan makna ini, syatrul ladzi, yaitu mengarah kepada sesuatu, ketika beliau mengatakan wa adhatil ayu, sehingga jadilah ayat-ayat itu ay minal wahyi, jadilah ayat-ayat itu dari wahyu itu fi sudurihim, masuk di dalam dada-dada mereka, masuk di dalam dada mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, kama qala taala, Allah berfirman, Allah katakan bal huwa ayatun bayyinat, bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat. Quran itu isinya ayat-ayat. Bal huwa ayatun bayyinat, bahkan Quran itu kata beliau adalah ayat-ayat bayyinat. Apa bayyinat? Sesuatu bukti yang betul-betul konkret dan nyata. Quran itu bukan omong kosong,
bukan sesuatu yang meragukan. Dah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu apa? Sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada, semua pasti terjadi. Tentang hari kiamat, tentang ancaman neraka, tentang janji Allah berupa surga untuk orang bertakwa, tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Itu semua bayinat, sesuatu bukti yang pasti terjadi. Fi sudurihim au fi suduril ladzina utul ilm, yang Allah SWT berikan menancap pada dada-dada orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu. Jadi orang yang diberikan ilmu itu menancap di dada mereka ilmu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Qauluhu, adapun ucapan beliau ya di bait syair ke-48. Kata beliau rahimahullah, wa an ghadaw wuqala'a fil qiyam bihi, dan mereka ya akan menjadi wukala. Mereka ini siapa? Orang berilmu. Orang-orang berilmu akan menjadi wukala, wakil-wakil fil qiyam bihi, dalam menegakkan ilmu. Jadi sadar jamaah, kita ini wakil yang sudah taken kontrak sama Allah. Jadi jangan anggap kita ini nggak bisa jadi ustadz. Oh, saya jadi orang biasa saja, saya tidak mau jadi ustadz. Tidak bisa. Setiap orang yang belajar dituntut untuk mengajar. Setiap orang yang berilmu dituntut untuk menyampaikan ilmunya, walaupun cuma satu. Walaupun cuma satu. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan ilmu yang kalian dapat dariku walaupun cuma satu. Belum lagi para ulama mengatakan al-ilmu bila amal kanahlin bila asal. Ilmu kalau enggak diamalkan bagaikan lebah yang tidak punya madu. Al-ilmu bila amal kasyajarin bila thamar. Ilmu kalau enggak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, enggak ada buahnya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Jadi kita itu wakil semuanya, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Hadhihi aidan fadilatun lil ilmi. Ini juga adalah keutamaan ilmu. Lihat, keutamaan ilmu. Wa hiya anna ahlal ilmi asbahu wukala fil qiyam bil ilmi bi anfusihim qawlan wa fi'la. Bahwa setiap orang yang berilmu kelak mereka akan menjadi wakil-wakil Allah yang akan menegakkan ilmu itu pada diri mereka sendiri, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa fi ghairihim ta'liman wa nushan, dan untuk orang lain mereka akan ta'liman, memberikan pelajaran, wa nushan, dan nasihat. Jadi ilmu itu yang paling pertama memang kita niatkan untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dulu. Setelah diri kita, baru orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, karib kerabat kita, dan lain-lain. Walidha, kata beliau, waliza, oleh karena ini, fa'innal alim yuwaqqi'u an rabbihil alamin. Coba lihat. Fa'innal alim, sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu. Bacanya alim, jangan dibaca alam. Kalau dibaca alam artinya apa? Alam semesta. Kalau dibaca alim, orang yang berilmu. Fa'innal alim, sesungguhnya seorang alim, yuwaqqi'u an rabbil alamin, dia sudah taken kontrak. Yuwaqi' itu tanda tangan. Dia sudah menandatangani kontrak dari Rabbnya Allah, Rabbul Alamin. Semua yang dicipta, kita sudah taken kontrak, tanda tangan untuk menyebarkan agama Allah. Wa yanqulu lin-nasi hukmahu jalla wa ala. Merekalah yanqil atau yanqul, merekalah yang membawa, mentransfer, ya, menukil. Yanqul itu menukil. Merekalah yang mentransfer hukmahu, hukum Allah jalla wa ala, linnas, kepada seluruh manusia. Siapa yang mendakwahkan agama Allah setelah sepeninggal Nabi? Para sahabat. Siapa setelah para sahabat? Murid-murid para sahabat. Siapa setelah murid-murid para sahabat? Para ulama, sampai kepada kita. Wa bidza unwan Ibnul Qayyim ahada kutubihi biqaulihi i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. Oleh karena itu ulama yang tersohor di masa ini, beliau adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki salah satu buku yang beliau berikan judul I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin.
Biasa ya. Ini buku luar biasa, berupa nasihat-nasihat, sesuatu yang sangat memberikan ilmu yang banyak. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah anwana, beliau memberikan judul. Anwana itu beliau memberikan judul. Beliau mengasih judul salah satu bukunya, judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam, pemberitahuan al-muwaqqi'in kepada orang-orang yang berilmu yang telah bahwasanya mereka telah menaikkan kontrak, menandatangani atas nama Rabbul Alamin. Jadi hati-hati kita jamaah. Menyampaikan ilmu itu butuh referensi yang kuat. Tidaklah seorang berucap sesuatu tentang hukum agama Allah kecuali yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang berlandaskan dalil, bukan hawa nafsu. Dalil. Apakah itu dari Quran? Apakah itu dari sunnah? Apakah itu dari ijma', kesepakatan para ulama? Dan semua itu tentunya dengan tuntunan para ulama. Ini baru namanya ilmu. Kalau ada seorang da'i menyampaikan hukum-hukum agama, hanya ucapan-ucapan belaka, tidak ada dalil-dalil yang sharih tentang itu, maka ini ya bukanlah disebut dengan ilmu. Jadi kita sudah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama. Kemudian kata beliau, yakni al-ulama, yaitu maksudnya adalah para ulama. Wa khassahum rabbuna, bait syair yang terakhir. Kata beliau, wa khassahum rabbuna, Allah telah mengkhususkan mereka. Rabb kita, Rabb kami telah mengkhususkan mereka. Allah telah mengkhususkan orang-orang yang berilmu tadi. Apa yang Allah khususkan? Allah mengkhususkan Jalla wa'ala ahlal ilmi qasran. Allah khususkan untuk orang yang berilmu itu qasran. Allah batasi mereka. Batasi apa? Yuqalu qasartu syai'ah ala kadza. Batasi di situ maksudnya Allah batasi. Seperti contohnya kalimat qasartu syai'a ala kadza. Aku telah membatasi sesuatu sampai di sini. Idza lam tajawaza bihi ghairahu, yaitu ketika dia tidak melewati yang lain. Ai annahu subhanahu nasara khasyatahu ala ahli ilmi. Allah Azza wa Jalla membatasi khusus rasa takut untuk orang yang berilmu. Wa fi hadza fadilatun zahirah lil ilmi. Di sini kita melihat tampak jelas keutamaan untuk ilmu itu. Ya. Kalaulah bukan karena ilmu jamaah, perbuatan kita, tindak tanduk kita itu tidak akan mampu untuk kita batasi. Tapi karena ilmu, maka itu semua terbatasi. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak rahimahullah, wa fi hadza qala Ibnu Sa'di rahimahullah. Beliau menukilkan ucapan Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Tafsir As-Sa'di halaman 689. Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sahibut tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Kullu man kana billahi a'lam. Semua kullu man kana billahi a'lam kana aktsara lahu khasyah. Semua orang yang paling tahu tentang Allah, maka pasti lebih besar dan lebih banyak rasa takutnya kepada Allah. Setiap orang yang paling berilmu tentang agama Allah sudah dipastikan pasti rasa takutnya lebih banyak kepada Allah dibandingkan orang lain. Wa aujabat lahu khasyatullah al-inkifafa 'anil ma'asi. Wajib bagi mereka takut kepada Allah untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Maksiat itu memang menimpa setiap orang, tapi itu ditahan, bukan dibiarkan. Ditahan, sabar di atas apa yang Allah haramkan. Makanya sabar itu ada berapa? 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Belajar agama itu butuh sabar. Salat itu butuh sabar. Pergi ibadah itu butuh sabar. Sabar itu sendiri butuh kesabaran. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar
untuk meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Sabar kita jamaah. Sabar dari riba, sabar dari zina, sabar dari menyakiti orang. Itu yang enak-enak semua itu. Zina, apalagi riba, itu sesuatu yang di mata manusia surganya bagi mereka, tapi bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, sabar kata para ulama, as-sabru an ta'atillah. Sabar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru an aqdarillah, sabar dari ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Jadi harus ditahan semampu kita. Bahkan para ulama mengatakan, ya, kalau memang maksiat itu sesuatu yang tidak bisa ditangkis oleh jiwa, memang dia harus terjatuh, ya, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbuatan maksiat, ya, walaupun maksiat itu enggak ada yang baik, tapi sebaik-baik maksiat adalah orang yang menyembunyikan aib dan maksiatnya, bukan bangga. Ya, kalau memang maksiat itu enggak bisa ditangkis, memang kita itu harus terjatuh dalam itu. Sebaik-baik orang adalah orang yang menyembunyikan maksiatnya itu. Kalau ada orang maksiat kemudian enggak malu, bangga dengan itu, bahkan menceritakan kepada orang, maka ini seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Wal isti'dad lil liqa'i man yakhshah. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu menyiapkan diri, isti'dad. Isti'dad, ya, bersiap-siap. Mereka selalu menyiapkan diri untuk apa? Lil liqa'i man yakhshah, untuk berjumpa kepada zat yang dia takuti, Allah Azza wa Jalla. Selalu ada sifat muraqabah. Saya jatuh di maksiat, maka ada rasa dalam hati, kelak akan ada hari pertanggungjawaban, akan ada hari penghitungan amal, sehingga kembali taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza dalilun ala fadlil ilmi. Maka ini adalah dalil tentang keutamaan ilmu. Semakin banyak ilmu seorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al ilmu khasyatullah. Seorang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu kalau apa? Kalau rasa takutnya ada kepada Allah. Walaupun dia menghafal kitab-kitab yang banyak, belajar di luar negeri, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, artinya apa? La ilma lahu, tidak ada ilmu bagi dia. Kata beliau rahimahullah, fa innahu da'in ila khasyatillah. Sesungguhnya dia adalah orang yang senantiasa mengajak agar takut kepada Allah. Wa ahlu khasyatihi hum ahlu karamatihi. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu merekalah orang yang mulia di sisi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kita takut merasa diawasi oleh Allah, barulah kita dikatakan sebagai orang yang berilmu, Allah ridha kepada kita. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa aqli amsalihi. Mereka orang-orang yang Allah berikan akal untuk memahami permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Wa aqli ma'tufun ala khasyatih, ala khasyah. Adapun kalimat aqli majrur karena dia ataf kepada kalimat khasyah. Ay khassahum bil khasyah, yaitu Allah khususkan mereka dengan ketakutan, rasa takut. Wa aidan khassahum bil aqli wa amsalihi. Dan demikian juga Allah khususkan mereka bisa memahami, ya, akal yang sempurna untuk paham tentang agama. Itu nikmat luar biasa, jemaah. Banyak orang Allah berikan kecerdasan. Kecerdasannya itu digunakan untuk maksiat. Ya. Coba lihat penemu-penemu, ya, sesuatu yang tidak ditemukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Tapi coba lihat, yang menemukan sesuatu yang tidak ada pada masa dahulu, itu siapa? Orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, tetapi kecerdasannya tidak digunakan pada tempatnya. Ay amsal allati fil Qur'an.
Mereka Allah berikan nikmat bisa paham, mengerti tentang permisalan-permisalan yang Allah berikan dalam Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan yang Allah permisalkan untuk manusia. Banyak kan dalam Quran, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Daraballahu Allah mempermisalkan banyak sekali. Ya kan? Mathalul ladzina hummilut Taurat. Mana ayatnya itu? Surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut Taurat. Ya, banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan tentang permisalan. Dan itu semua nikmat yang Allah berikan, yang paham itu wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa paham itu kecuali seorang alim. Orang yang berilmu yang paham itu. Para ulama tentunya. Ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka dalam. Rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Beliau punya kitab tafsir. Beliau mengatakan di jilid 9 halaman 3064. Kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau meriwayatkan an Amr bin Murrah qal. Amr bin Murrah mengatakan, ma marartu bi ayatin fi kitabillahi la a'rifuha illa ahzanani. Tidaklah aku melewati bi ayatin, satu ayat fi kitabillah dalam Quran, thumma la a'rifuha, kemudian aku tidak tahu apa tafsirnya, apa maksudnya, illa ahzanani, kecuali aku sedih sekali. Tidaklah aku baca Quran kemudian aku lewati satu kata-kata, satu ayat, nggak tahu aku maksudnya apa, aku akan merasakan sedih sekali. Kita zaman sekarang jamaah, semua yang kita baca nggak tahu artinya, ya kan? Ini beliau cuma satu ayat saja nggak tahu, sedihnya bukan main. Kita semuanya nggak tahu. Jangankan tafsirnya, artinya pun kita tidak tahu. Jangankan artinya, bacanya pun banyak yang tidak tahu. Na'udzubillah. Tapi tidak punya rasa sedih. Berarti apa? Kita bukan orang berilmu jamaah. Siapa kita dibanding para ulama itu? Ya, kita hanya modal mempromosikan diri. Saya ini, atau bapak saya ini. Ya, yang kita promosikan diri kita, keluarga kita, garis keturunan kita, bapak kita. Na'udzubillah. Imam Amr bin Murrah, beliau mengatakan, aku tidak melewati satupun ayat dalam kitab Allah, kemudian aku tidak tahu apa permisalannya, apa maksudnya, kecuali akan sedih sekali. Li'anni sami'tullah, karena aku mendengar Allah berfirman. Apa kata Allah? Yaqul wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan yang kami permisalkan untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali hanya orang-orang yang alim. Berarti yang tidak bisa paham berarti orang bodoh. Lawan alim apa? Jahil. Berarti beliau sekelas Imam Amr bin Murrah yang sangat luar biasa keilmuannya, beliau masih mengatakan, aku ini orang bodoh ketika aku tidak tahu apa maksud permisalan Quran itu. Coba lihat jemaah. Ini satu ayat saja, dia sudah mengatakan, aku ini bodoh, aku ini tidak berilmu. Makanya ilmu agama itu ilmu padi ya. Semakin berilmu, orang akan semakin merasa dia orang yang bodoh. Dulu sebelum kita belajar ilmu agama, kita merasa ngaji kita paling hebat. Begitu sudah mengenal agama, belajar tajwid, ternyata kita yang paling bodoh. Ya, tidak bisa membedakan mana za, mana sa, mana dha, mana tha, mana sa. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, itulah keutamaan ilmu. Dengan ilmu kita akan sadar, oh ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Ilmu itu tidak disandang dengan pangkat jabatan, titel yang banyak yang tersemat di belakang nama kita, bukan itu. Sebagian orang kan demikian. Oh, saya nggak mau panggil ustadz ceramah di masjid kami kecuali banyak titelnya yang tersandang di belakang. Bukan itu patokan. Ya,
Bukan itu patokan. Karena patokan ilmu itu ketika seorang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Wa kana ba'du salaf, sebagian ulama salaf terdahulu kata beliau, idza qara'a mathalan minal Qur'an, kalau mereka membaca satu contoh dalam Quran, lam yafhamuhu, kemudian dia tidak paham, dia baca satu contoh dalam Quran, dia tidak paham apa maksudnya, yashtaddu bukauhu, maka dia akan menangis sejadi-jadinya. Nangis jamaah sejadi-jadinya. Wa yaqulu lastu minal alimin, aku bukanlah orang alim, padahal ulama. Aku bukan orang alim. Coba kita ditanya, arti alhamdulillahi rabbil alamin, apa artinya? Apa tafsirnya? Apa maksudnya? Apa keyakinan yang mesti terkandung di dalamnya? Tidak paham kita jamaah. Na'udzubillah. Ini para ulama zaman dulu ini. Kalau mereka membaca mathalan minal Quran, satu permisalan dalam Quran, thumma lam yafhamhu, kemudian tidak tahu maksudnya apa, yastaddu bukauhu, dia akan menangis sejadi-jadinya. Wa yaqul lastu minal alimin, aku bukanlah seorang yang alim. Zaman sekarang jamaah, yang berkeliaran di Facebook itu, ya, yang selalu mengupdate status tentang ilmu agama, mempromosikan seakan-akan dirinya seorang alim, padahal membaca Al-Quran yang penuh dengan harakat saja belum tentu bisa. Apalagi disuruh baca kitab gundul, yang gondrong saja belum bisa. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, fi asdaqil kalim, ay fil Quran, yaitu maksudnya di dalam Al-Quran. Kama fil hadith, sebagaimana dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadithi kalamullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan Allah. Wa yunzuru kitab, dan melihat dari kitab I'lamul Muwaqqi'in, dari kitab I'lamul Muwaqqi'in Ibnul Qayyim, fa fihi faslun nafi', di dalamnya ada rincian-rincian yang bermanfaat jiddan, sangat bermanfaat, fi amsalil Quran, tentang permisalan-permisalan Al-Quran. Ini bisa dibeli di bukunya ini, I'lamul Muwaqqi'in, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaih. Baik, wallahu alam, sangat banyak sekali keutamaan ilmu yang bisa kita petik dari bait syair ke-46, 47, 48 dan 49. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di bait syair ke-50 insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.